Ayo ngaku siapa yang masih suka kebanyakan mikir, stres, atau overthinking? Pasti diantaranya kamu kan yang datang ke channel aku kali ini. Nah, buat kalian yang datang ke channel aku hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Tasya Adinda. Hai, iya aku Tasya. Nama aku Tasya. Aku sekarang kuliah di jurusan psikologi. Aku teman Rizka dari zaman SMP deh, dari kelas 7 sampai sekarang. Sekarang udah jadi kayak bestie banget. Nah, Tasya ini adalah seorang mahasiswi psikologi dan kita hari ini bakal ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental di remaja pastinya. Oke. Nah, Tas, aku sebenarnya kepo banget nih, kenapa sih di umur kita yang 20 tahun ke atas atau bahkan dari semenjak usia kita remaja kali ya, sering banget yang namanya overthinking gitu. Mikirin segala sesuatu yang sebenarnya itu belum tentu bakal kejadian gitu sama kita. Itu kira-kira kenapa sih? Kalau misal ditanya kenapa ya suka overthinking, masalah overthinking sih aku pernah kebilang sering malah ya. Cuma kayak lebih ke hal-hal yang gimana ya, kayak misalnya nih harus ngerjain tugas atau ngerjain makalah, jurnal, misalnya yang kayak gitu-gitu. Itu dari dulu sih, kayak misalnya harus ngerjain makalah, jurnal yang kayak gitu-gitu tuh sebelum ngumpulin tuh selalu sama aku tuh dicek tuh berulang kali. Yang kayak ya aku ngerasanya tuh jadi bikin overthink sih, kayak diantara nggak pede sama takut banyak salah dan takut nanti direspon kayak gimana-gimana gitu kan sama guru atau dosen. Jadi kayak misalkan dicek berulang-ulang kali gitu, terus kayak mikir, oh, ini benar gak ya, ini udah bagus belum ya, ini udah sesuai belum ya gitu. Terus kalau misalnya aku ada yang salah nanti gimana ya, ini titik komanya udah pas belum sih, ini kalimatnya udah enak belum ya, nanti kalau di komen gimana, nanti kalau misalnya disuruh ulang lagi gimana, ini kalau ini gimana. Itu sering banget sih kayak gitu. Terus oke, udah gitu dikumpulin, nah itu nggak stop di situ juga. Kadang udah dikumpulin terus kayak, kok dosen lama ya gitu nggak ngasih feedback, terus kok ini ya, kok guru kok lama ya nggak ngasih nilai atau apa kayak gimana, juga langsung mikir kayak, oh berarti ada yang salah, oh berarti revisinya banyak, oh berarti tugas yang dikerjain tuh harus yang diperbaikinya banyak, atau jangan-jangan karena banyak yang salah terus jadi lama periksanya, terus nilainya juga jadi kecil. Nah itu sering banget kayak gitu. Waktu awal-awal kuliah itu sering banget, terus waktu sekolah itu ya sering banget. Cuma nggak tahu kenapa ya, mungkin makin kesini kayak lebih bisa kontrol itu semua, lebih bisa ngekat pikiran-pikiran yang oke, kalau lama wajar, itu tugas mereka banyak gitu yang harus dikoreksi sama beliau-beliau tuh banyak gitu, banyak banget, nggak cuma aku doang. It's okay gitu, nanti juga kalau udah waktunya pasti bakal dikasihin kok. Kayak benar-benar menyadarin diri kalau misalkan aku tuh hidup di waktu yang sekarang gitu. Kalau untuk nanti ke depannya itu ya kita juga nggak tahu, pasti sama juga udah ada rencana dan jalannya masing-masing gitu. Kalau misalnya makin terlalu dipikirin, justru malah bisa bikin aku tuh nggak bisa fokus ke hal yang lain gitu. Jadi daripada makin nambah bumerang sendiri, ya udah aku berusaha buat kayak oke, stop, it's fine, kalau udah waktunya pasti bakal dikabarin, pasti bakal ini dan itu bakal terjadi gitu. Hal-hal yang udah mungkin rencana, ya ada rencana baik, ada rencana buruk kan, Tuhan juga. Kok rencana baik rencana buruk sih? Kalau dibilang kenapa sih sering overthinking, ya aku salah satunya emang yang paling sering tuh overthinking. Cuma itu tuh kejadiannya waktu pas di masa sekolah sama di awal-awal perkuliahan aja sih gitu. Kalau untuk sekarang-sekarang agak mendingan. Overthinkingnya lebih ke masalah tugas. Kalau misalkan dulu disuruh bikin makalah atau sekarang disuruh bedah jurnal kayak gitu, suka mikir ini udah benar belum ya, titik komanya, kalimatnya, susunan kata-katanya udah baku, udah sesuai ejaan yang bagus atau enggak gitu. Terus nanti bakal dikomen gimana ya, apa bakal direvisi atau dibenerin, atau nilainya nanti bakal gimana ya gitu. Sebelum ngumpulin tuh selalu kayak gitu. Jadi kayak sering membuat aku tuh nunda-nunda buat ngumpulinnya gitu. Jadi kayak dicek ulang lagi gitu. Terus oke, misalnya udah dikumpulin nih, nah udah dikumpulin tuh nggak stop di situ, kadang suka kayak
mikir, aduh kok lama ya belum dikasih feedback gitu, apakah nilai akunya jelek gitu atau misalnya banyak yang salah, jadinya direvisinya banyak, sering kayak gitu. Cuma sekarang udah berkurang banyak banget karena kayak aku mencoba buat kayak ngekat pikiran-pikiran aku yang mikir kalau ini gimana ini gitu, kalau misalnya ini kayak gini ini gini, aku berusaha ngekat itu banyak banget, kayak ya it's okay gitu. Ya mungkin lama karena yang diperiksa tuh banyak, bukan aku aja, it's okay lama ya karena beliau-beliau juga punya pekerjaan lain, gak cuma tentang hal itu aja gitu. Ya aku buat serasional mungkin gitu, tapi memang benar-benar sesuai yang kayak kemungkinan itu emang masuk akal gitu, masih ya ada faktanya, masih ini gitu. Karena kalau semakin aku kayak menambah banyak si pikiran itu gitu, makin menyetujui si pikiran-pikiran itu tuh jadi kayak malah jadi bumerang ke diri akunya sendiri, jadi nggak bisa fokus gitu sama kegiatan-kegiatan yang lain, terus makin irasional aja pikiran tuh. Padahal kan mungkin ya wajar lah gitu, aku juga punya kegiatan yang lain sama gitu, padahal sebatas mahasiswa gitu ya, beliau juga pasti punya kegiatan yang lebih-lebih. Dan kadang gitu seringnya juga iya sih ternyata nggak begitu bad banget lah gitu feedbacknya, atau nggak begitu gimana banget gitu ya. Jadi ya aku berusaha untuk kayak ya udah hidup di masa sekarang, lalu yang sekarang, kalau di masa depan, di masa nanti gitu yang kedepannya itu pasti udah ada jalannya gitu ya. Namanya masa baik dan buruk di hidup tuh pasti ada gitu, dan itu emang normal dan wajar. Terus kenapa ya aku tuh atau mungkin teman-teman di sini sering banget gitu ngelamun gak jelas? Itu kenapa sih Tas penyebabnya? Masalah ngelamun ya, kalau masalah ngelamun sih aku nggak begitu sering, cuma memang kalau misalnya aku lagi ngadepin beberapa macam masalah atau misalkan lagi ngadepin ada pressure lah gitu dari luar gitu, ada pressure, sering sih kayak ngelamun. Tapi ngelamunnya lebih kayak apa ya, buat nenangin diri, buat apa ya, kabur sebentar gitu, kabur sebentar dari realita yang ada gitu. Jadi kayak lebih buat ngadem lah istilahnya, supaya kadang karena aku percaya kita itu bisa lebih rasional dan bisa lebih bertindak yang lebih sesuai gitu, yang sesuai dengan apa yang harus kita lakukan tuh ketika kita tuh kayak ngejauhin dulu masalahnya sebentar, kayak ngasih jarak dulu masalahnya itu sebentar. Terus kalau misalkan udah ngasih jarak masalahnya itu gitu ya, kayak udah oke deh, kasih waktu dulu sebentar lah, jangan mikirin si masalahnya itu terus gitu kayak. Nah nanti tuh udah mulai bisa kayak pikir nih, oh iya mungkin kayak plannya harusnya gini. Nah baru deh aku coba selesain masalah aku sendiri kayak gitu sih. Makanya aku juga pernah baca kalau misalnya kenapa kita lebih bijaksana gitu kalau misalkan ngasih bantuin solusi gitu ke teman-teman yang punya masalah gitu. Ya karena kan kita nggak ngalamin langsung banget sih masalahnya, kita ada space, ada jarak dari si masalahnya, jadi kita bisa mikir lebih jernih. Soalnya kalau dipaksain pas lagi ada masalah gitu, terus dipaksain buat cari solusi atau kayak gimana, ya kadang suka susah buat bikin mikir jernih tuh, nggak rasional aja gitu pikiran. Makanya kayak kasih jarak aja dulu deh gitu sebentar, ya ngelamun gitu, ngadem juga gitu, baru udah mulai agak mendingan, baru aku coba cari solusi dari masalahnya itu. Gitu ya. Aku juga mau nanya lagi nih, kalau misalnya kita gitu ya, istilahnya kan makin besar tuh makin dikit lah ya temennya, nggak kayak misalnya waktu kita kecil atau waktu SD, SMP, SMA itu kan temennya banyak ya. Tapi semenjak kita istilahnya mulai 20 tahun ke atas itu banyak pepatah yang bilang emang katanya semakin tua atau semakin bertambah umur tuh temen tuh makin nyusut gitu. Nah pasti gitu di antara teman-teman ini ada yang ngerasa gitu kalau misalnya temennya makin dikit pasti kayak ngerasa hidup itu sepi, nggak berarti, terus sendirian di dunia ini. Nah itu kenapa sih Tas bisa terjadi hal-hal seperti itu gitu, padahal misalnya kita banyak temen nih tapi kita ngerasa tetap sendirian gitu di dunia ini. Itu kenapa sih kira-kira? Kalau misalkan kayak masalah apa ya, ngerasa sendiri, ngerasa sepi gitu, ngerasa gak berharga, pernah juga dialamin gitu. Aku pikir juga ini wajar sih, apalagi kayak kemarin-kemarin kan pandemi parah banget, terus gak bisa kemana-mana ya, waktu awal-awal banget tuh yang ngerasa kesepian ada gitu. Kayak mungkin yang biasanya bisa ngobrol-ngobrol terus sama teman-teman gitu, bisa gabung, bisa lain halnya, sekarang ya jadi serba terbatas, paling cuma bisa di sosial media aja gitu.
Terus mungkin yang paling kerasa sih kalau misalnya udah pisah sih sama teman, kayak udah lulus gitu dari SMA, udah lulus dari SMP, kayak kok nggak bisa ya kembaliin kayak masa-masa kayak dulu. Terus aku ngerasa kayak nggak punya temen, ngerasa nggak punya siapa-siapa gitu. Dan kadang gitu kalau di keramaian juga kadang suka ngerasa kok kayak sendirian, sepi gitu, dan lain halnya gitu. Padahal mungkin kayak ikut juga sih reunian yang kayak gitu-gitu, tapi kok masih ngerasa sepi gitu ya, karena aku ngerasanya bisa jadi aja karena nggak terkoneksi sama lingkungan sekitar gitu kan, kayak rasa kesepian itu kan nggak enak ya gitu ya. Aku yakin gitu karena mungkin ada harapan-harapan dari aku yang nggak bisa terpenuhi di hubungan sosial itu gitu, ada jarak, ada kesenjangan di situ. Terus aku juga nggak bisa terkoneksi nih gitu sama lingkungan sekitar aku, jadinya maupun itu keadaannya rame atau misalnya sepi, benar-benar ada yang ngajak ngobrol ataupun enggak gitu, jadi tetap aja ngerasa kesepian, ngerasa sendiri tuh ya bisa terjadi, dan emang itu wajar juga. Cuma kalau misalnya kelamaan dan berkepanjangan juga emang perlu diwaspadain sih gitu. Iya bener banget kayak gitu ya. Oke, aku mau nanya satu lagi nih ke Tasya. Nah, pernah gak sih kayak ngerasa tiba-tiba ngerasa sedih padahal nggak ada masalah apa-apa? Pernah gak sih Tasya ngalamin kayak gitu? Terus kira-kira kenapa kita tuh bisa sampai mikir kayak gitu? Tiba-tiba ngerasa sedih gitu padahal nggak ada apa-apa gitu ya. Itu juga pernah sih gitu, kayak apalagi kalau lagi PMS mah udah ya nggak usah ditanya ya, kadang suka kayak tiba-tiba mellow. Untungnya aku kalau PMS jarang sih buat marah-marah gitu, kayak lebih mellow aja gitu bawaannya. Karena apa ya, karena kayak mungkin lelah juga, atau aku tuh mungkin salahnya aku juga tipe yang terlalu memendam tuh semuanya tuh ya dipendam sendiri aja gitu. Jadi mungkin nggak kerasa ya gitu, jadinya pas kayak udah numpuk banget gitu di dalam diri gitu, nggak sadar gitu ke bawah alam bawah sadar mungkin, jadi kayak bawaannya ingin sedih, bawaannya pingin nangis aja gitu. Padahal ya mungkin sesekali gitu buat kayak curhat dan ngeluapin apa yang kita rasain juga itu bukan suatu masalah gitu, itu juga nggak salah gitu. Justru yang dipendam itulah kayak terlalu kebanyakan gitu ya, mendam terlalu banyak juga itu yang bakal jadi trouble lagi gitu. Jadi ya harusnya sih aku juga kayak sesekali lah gitu, nggak apa-apa curhat, nggak apa-apa ini, karena kayak ibaratnya apa ya, kalau panci gitu atau gelas lah ya, itu kita juga tahu ya, kayak gelas lah gitu diisiin air gitu sedikit setiap hari, tapi kan lama-lama juga bakal penuh, walaupun misalnya di hari terakhir gitu diisi cuma 1 tetes aja bisa tumpah. Nah ibaratnya sih kayak gitu. Oke, kalau dari aku segitu aja sih kalau misalkan masalah apa ya, tips saran gitu. Yang misalnya mau jadi mahasiswa yang benar-benar kita harus siap, baik dari fisik secara mental, apalagi manajemen dirinya memang harus benar-benar dibentuk banget gitu, harus benar-benar dijaga banget gitu. Karena pastilah setiap masa hidup gitu, rentang usia, masalah yang dihadapin pun bakal beda, lingkup sosial pun yang dihadapin bakal beda, apalagi dari masa sekolah ke masalah yang ada di perguruan tinggi ya pasti tentu beda banget. Harus siap-siap antara apa ya, hak, kewajiban, pilihan dan konsekuensi yang nanti bakal kita jalanin. Belum lagi kalau misalkan udah masuk apa ya di dunia kerja gitu. Karena aku juga sempat pernah ikut ya kerja lah beberapa bulan, dan itu luar biasa banget gitu. Jadi ya memang apa ya, setiap tahap hidup manusia itu pasti kayak naik level 1 ya bakal segini, terus naik lagi ke level 2, naik lagi ke level 3, pasti bakal makin beda lah gitu. Setiap naik level, setiap beda usianya pasti makin beda permasalahan yang dihadapinnya, dan itu juga makin wah luar biasa gitu ya. Pressure-nya lebih banyak juga ke atas, tapi ya itu bukan dijadiin kayak aku takut deh untuk kayak masuk kuliah, aku takut untuk masuk dunia kerja. Ya memang gitu ada beratnya, semua juga sama gitu, yang namanya kehidupan ya emang udah rumusannya udah kayak gitu, pasti ada ya namanya di sisi dunia itu ya pasti ada 2 sisi gitu. Nggak bisa kita selamanya senang, nggak bisa selamanya kita sedih. Kalau misalnya kita cuma ingin di satu sisi yang baik-baik aja gitu ya
yang bikin senang-senang aja, happy-happy aja, ya kita nggak akan bisa kenal namanya emosi gitu. Kita nggak akan bisa kenal yang namanya sedih, bahagia, itu tuh kayak gimana ya. Bahagia juga nggak akan ada kalau nggak ada sedih gitu. Yang penting sih kayak benar-benar di saat down harus ya seenggaknya 1 orang atau 2 orang juga mungkin untuk saat ini sih cukup gitu. Kalau misalnya kita perlu tempat lari atau tempat bersandar sebentar gitu untuk rehat keluar dari realita yang ada gitu. Tapi ya jangan kelamaan juga lari dari kenyataannya, karena itu juga nggak menyelesaikan masalah sepenuhnya. Aku di sini bukan kayak maksud menggurui atau apa, cuma karena banyak banget hal-hal yang aku laluin juga gitu, up and down dalam kehidupan. Ya benar-benar kita harus bisa menemukan apa sih makna hidup itu, apa sih makna yang selama ini kita jalanin, apakah kita itu benar-benar udah bisa merasakan dan benar-benar mengartikan makna dari kehidupan kita ini atau belum. Cuman apapun itu lagi, secapek-capeknya kita, selelah-lelahnya kita, kalaupun misalnya sulit untuk berlari, ya kita berjalan. Kalaupun misalnya kita sulit untuk berjalan, ya kita bisa merangkak. Kalaupun sulit untuk merangkak, ya udah nggak apa-apa. Kita duduk aja dulu. Duduk bukan berarti menyerah, tapi untuk beristirahat, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Seperti itu. Iya, makasih ya udah nonton. Jangan lupa di subscribe. See you next time. Bye. Thank you.